Hey, aku lagi Master Gamer. Kamu udah pernah lihat belum post ini di subredditnya Master Duel? Ini adalah Master Duel Starter Guide buatan Sarzus. Ini bukan guideku, cuma aku akan berusaha menjelaskan aja untuk teman-teman yang misalnya bahasa Inggrisnya belum lancar atau bingung dengan maksudnya, dan juga memberikan komentar-komentarku tentang apa aja di guide ini yang menurutku akurat, apa aja di guide ini yang menurutku penting, apa aja yang di guide ini kayaknya kurang cocok atau kurang akurat. Di halaman pertama kita bisa lihat dua resource paling penting di Master Duel. Yang pertama adalah jam. Ketika kamu baru mulai, kamu dikasih jam banyak gitu ya. Kemudian jam itu akan berkurang dapatnya. Dari daily itu kamu akan dapat mungkin sekitar 1000 lah seminggu, betul sekali. Ada event, nambahin jadi sekitar 3000 per event. Jadi dalam satu bulan itu kamu bisa dapat satu minggu 1000 jam, 1, 2, 3, 4 minggu, berarti 4000 jam plus event, ya sekitar 7000 jam per bulan setelah suntikan jam pertamamu yang sampai 10.000 itu di awal. Jadi pertama kali kamu main, kamu dapat 10.000, habis itu sekitar 7.000 per bulan. Kalau kamu free to play, kamu akan harus sangat menghemat jam. Kamu research dulu deck apa yang kira-kira kamu suka, deck apa yang kira-kira kuat, deck apa yang kira-kira cocok buatmu. Jangan sampai jam ini udah kamu pakai untuk narik kartu, kemudian kartunya mubazir. Kalau kamu baru pertama main, ada bagusnya jam ini tuh dipakai untuk mulai bikin koleksi staplemu dulu. Di halaman berikutnya kita bisa lihat resource kedua yang penting dalam Master Duel itu adalah CP atau Dust. SR dan UR. SR itu kalau kamu udah main agak lama, udah nggak terlalu terbatas sih, kamu bakal dapat banyak SR juga. Tapi UR itu yang masih sangat penting sampai sekarang. Aku udah main dari rilis, dan sampai sekarang pun UR-ku masih belum cukup semuanya. Dan ketika ada deck baru ya, UR-mu akan butuh terus. Kamu nggak akan lepas dari butuh UR. Jadi hemat-hemat baik-baik UR-mu dengan cara mempertimbangkan di pack mana yang mau kamu tarik pakai jam tadi. Kemudian kartu apa aja yang kamu nggak perlu yang bisa kamu dust untuk dapetin CP-nya. Kalau kamu dismantle satu kartu, kamu cuma dapat 10 dust, dan craftingnya butuh 30. Artinya 3 UR sembarang itu jadi 1 UR yang kamu mau. Jadi konversi 3:1 itu kalau kamu dust, bikin terus seperti itu, lama-lama habis. Jadi hemat baik-baik, karena ini adalah tulang punggung dari pengalamanmu di Master Duel itu. Be careful with what you dismantle and craft. Betul banget, harus diperhatikan ini baik-baik. Di halaman berikutnya, di mana kamu mau mulai? Kamu mau mulai pakai deck apa? Ada dua deck yang guide ini menyarankan, yaitu Salamangreat atau Blackwing. Kalau kamu suka dengan deck mid-range, yaitu deck yang berfokus pada resource looping, yang nambahin jumlah kartu di tangan, ada bagusnya kamu buat deck Salamangreat. Tapi kalau kamu suka dengan combo panjang yang endboardnya itu mengerikan, ada bagusnya kamu mulai dengan Blackwing. Dua ini adalah starter deck yang paling bagus untuk kamu mulai. Aku udah pernah bikin guide tentang starter deck Salamangreat, silahkan cek videonya. Kalau yang Blackwing ini, karena aku juga belum pernah buat decknya, aku juga belum pernah belajar, aku nggak ngerti kombonya, ya mungkin bagus sekali. Tapi kalau menurutku sendiri, kayaknya tetap mending Salamangreat. Di sini ada daftar SRUR yang perlu kamu buat, ya silahkan aja dicek masing-masing. Kemudian di halaman ini dijelasin, Salamangreat starter deck, bad match up against tier, tapi ya lumayan lah, paling murah. Paling murah dalam artian tanpa core UR sama sekali. Semua kartu UR yang kamu craft dalam bikin deck Salamangreat ini adalah kartu staple yang bakal berguna di banyak deck lainnya. Kamu nggak buat satupun UR yang cuma kepake di Salamangreat. Cek videonya, jangan lupa. Ini adalah deck listnya. Tapi deck ini, wow. Kamu lihat deh, deck ini bawa hand trap apa ini? Apa tuh namanya? Ghost Mourner? Ghost Sister? Kayaknya Ghost Mourner. Iya, itu Ghost Mourner. Ini bagus nggak sih? Nggak tahu. Kalau kamu mau crafting ya silahkan, tapi kalau saranku masih banyak staple lain kalau kamu baru mulai main yang lebih penting daripada bikin Ghost Mourner, apalagi 2 biji. Tapi terserah kamu mau pakai starter decknya dia atau mau pakai starter decknya Joshua Smith yang di videoku, silakan. Satu deck bisa dibagi menjadi 2 bagian, core dan staple. Pada dasarnya gitu, core itu adalah inti utama dari deck itu, engine utamanya deck itu. Engine itu adalah sekelompok kartu yang bersinergis dalam melakukan suatu hal tertentu. Kemudian staple itu adalah kartu-kartu yang fleksibel, bisa dimasukin di banyak deck, tapi mungkin tidak memajukan game plan dari deckmu sendiri. Atau kalau misalnya dalam istilah lain, engine dan non-engine. Kalau misalnya kita ngomongin mobil, kamu bayangin kamu mau nyetir mobil sampai ke tempat tujuanmu. Kamu butuh engine, mesin mobilnya, dan untuk melancarkan engine-nya dalam melakukan fungsinya, kamu butuh non-engine, atau misalnya
kayak olinya. Ini adalah breakdown dari beberapa jenis deck. Di meta modern kita mengenal 3 jenis deck yang utama, yaitu combo, control, dan mid-range. Secara singkat aja, combo itu adalah deck yang memajukan board presence. Sangat penting board presence-nya. Kalau deck combo itu udah jadi, boardnya susah di-break. Tapi kalau misalnya sampai kamu berhasil nge-break, mereka punya recovery-nya nggak terlalu gede. Kalau deck control itu memajukan temponya. Tempo itu adalah irama dari gamenya. Apakah iramanya cepat atau apakah iramanya lambat. Deck control itu berusaha mengatur temponya, melambatkan supaya lawannya nggak bisa apa-apa, dan deck control itu bisa meng-outgrind istilahnya dari deck lawannya. Kalau deck midrange itu, game plan utamanya adalah card advantage. +1, +2, semakin banyak dia bisa nge-plusin, semakin untung dia. Dia itu mungkin boardnya nggak semengerikan combo, mungkin nggak se-oppressive control, tapi card advantage-nya, terutama yang di tangan, misalnya dalam bentuk hand trap, itu bisa jadi sangat mengerikan kalau kamu nggak berhasil mengcounternya. Kemudian subtype di sini, stun, beatdown, ram, FTK ini, pada dasarnya di deck modern, ini tuh udah nggak ada apa-apanya. Jadi mau disebutin tuh, mau buat apa? Stun itu ya bagian dari control, yang memperlambat temponya lebih lambat lagi daripada deck control pada umumnya. Beatdown itu ya combo atau mid range atau go second OTK. Ramp itu ya pada dasarnya control atau mid range. FTK itu ya combo. Kalau deck combo berhasil combo, nggak perlu pakai Exodia, pakai Herald aja udah FTK pada dasarnya. Kamu cuma belum lihat tulisannya victory doang di layar, tapi ya kamu udah menang. Jadi subtype ini tuh nggak terlalu membantu. Yang kamu perlu perhatikan adalah yang 3 tipe yang atas saja. Di sini dijelasin deck combo itu ya menggunakan combo, ya kan? Kemudian bla 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 perbedaannya. Midrange 1-3 interruption, bla bla bla. Combo deck lebih gede engine-nya. Ini contoh deck combo. Hey, lihat Dinosaur. Dinosaur itu juga deck OTK. Jadi OTK itu ya masuknya combo juga. Deck control, resource trades yang memperlambat mengontrol field-nya, ya kan? Memperlambat temponya sampai kamu yang bisa mengatur temponya. Contohnya Subterror, atau Eldritch, atau Dragon Maid, atau misalnya Trap deck, kayak bentuknya Eldritch, atau Labyrinth, atau Stun, Floodgate trapnya. Kemudian midrange. Midrange itu kayak di tengah-tengahnya mereka. Midrange itu engine-nya biasanya kecil dan banyak hand trap-nya atau staple-nya. Banyak dia punya one card combo. Interruption-nya mungkin cuma sedikit, tapi ya kamu bisa ngedraw banyak. Hand trap gaming, seperti misalnya Marincess, Tri Brigade, Orcust, Salaman Great yang tadi itu ya. Jadi kesimpulannya, strategi untuk menang dari masing-masing jenis deck ini adalah deck combo menang berdasarkan board presence-nya. Boardnya gede, nggak bisa di-break, dia menang. Deck control menang berdasarkan temponya. Memperlambat temponya sampai lawannya udah nggak bisa ngikutin, kemudian kamu acak-acak boardnya dan kamu menang di situ. Deck mid-range menang berdasarkan card advantage. Bisa nge-plusin sebanyak-banyaknya, kemudian menghajar lawannya dengan sebanyak-banyaknya card advantage-mu. Di halaman berikutnya dijelasin juga tentang ini, tapi ya udah nggak relevan di meta sekarang. Skip aja nggak masalah. Kenapa bermain hand trap untuk interupsi di turn pertama? Kalau kamu nggak punya hand trap, kemudian lawanmu full combo, kamu udah mati pada dasarnya. Jadi hand trap itu penting. Misalnya di sini ditunjukin Ablos lawan Branded Fusion, Branded Player in Shamble, atau Imperm untuk melawan monster jenisnya Moye atau jenisnya Electromite. Target Imperm itu ada banyak, dan kamu menggunakan Imperm pada target yang tepat itu bisa mematikan lawan. Masalah ini itu latihan. Kamu harus banyak pengalaman, banyak-banyak main, atau kamu harus mengasah terus game sense-mu untuk menebak-nebak kalau misalnya kamu baru pertama kali lawan deck tertentu, kira-kira choke point-nya di mana. Kemudian kamu imperm di situ. Prioritas utamamu untuk crafting adalah 3 Maxi, 3 Ash, 2 Cold Buy, dan 1 Crossout. Itu adalah pajaknya Master Duel. Di sini nggak disebut sih 1 Crossout-nya, di sini cuma disebut Ash, Maxi, Cold Buy-nya. Habis itu, imperm juga penting, kamu punya sampai 3. Habis itu misalnya Veiler, misalnya Droplet, udah banyak ke belakangnya. Termasuk staple di meta modern itu juga Bestial Magnamut, Kastira Fenrir, dan kawan-kawannya yang bisa masuk di banyak deck dan berguna di sana. Kalau yang tadi itu hand trap, kalau yang ini board breaker, Feather Duster, Dark Ruler, Droplet gitu. Kalau kamu mau pakai Lightning Storm lagi, itu juga bisa. Triple Tactics, itu pilihan yang bagus. Evenly di sini itu SR, aku yakin lah setelah kamu main 1 bulan, 2 bulan, kamu pasti punya lengkap Evenly. Tapi yang lainnya yang mungkin belum lengkap sampai beberapa bulan ke depan. Kemudian di sini dijelasin kartu apa yang kamu harus punya kalau kamu senang dengan playstyle tertentu. Midrange, ya hand trap gaming, hand trap semua gitu kan. Combo, ya monster combo, monsternya generic boss monster gitu. Kemudian deck control, ya trapnya. Teorinya, prakteknya, jangan crafting kartu kalau kamu belum butuh saat itu juga. Sampai detik ini pun, aku baru punya 1 Solemn Judgment. Yang satunya lagi yang UR yang mana itu aku juga belum punya sama sekali. Jadi, penting nggak sih? Nggak usah mikirin ini. Jangan terpaku pada
Kamu harus punya hand trap kalau kamu mau main deck. Kamu harus punya boss monster kalau kamu mau main combo. Nggak juga. Ini kan semuanya kan generik. Kamu bawa Masquerena di deck midrange juga bisa. Kamu bawa Imperm di deck combo juga bisa. Jadi jangan terpaku ininya. Fleksibel aja. Oh, ini udah halaman terakhir. Oke, bagus. 1, 2, 3. Ya, itu udah halaman terakhir. Jadi secara keseluruhan guide ini tuh kira-kira 80-90% akurat. Mungkin yang aku bilang nggak akurat tadi itu di ini. Kamu suruh crafting 2 Ghost Mourner, mending jangan dulu. Atau misalnya yang ini, itu nggak terlalu penting sekarang. Atau misalnya, apa lagi? Oh, tadi tentang ini. Itu juga nggak usah dipikirin. Jadi, ya 80% akurat, nggak jelek lah guide-nya. Merekomendasikan Blackwing mungkin bukan ide yang bagus, karena kombonya mungkin agak susah dipelajarin. Tapi, well, kalau misalnya beberapa player suka dengan deck combo, ya udah nggak masalah. Biarin aja, kasih aja. Newbie jangan terlalu diremehkan. Mereka mesti bisa belajar deck combo. Kalau kamu memang newbie dan kamu suka deck combo, nggak ada salahnya kamu mulai belajar tentang filosofi deck combo di Yu-Gi-Oh! Menggunakan Blackwing. Nah, ini adalah list untuk budget option ketika kamu belum punya atau belum mau beli staple-staple yang UR. Misalnya 2 Gamma plus 1 driver lumayan lah. Droll berguna. DD Crow berguna, Book of Moon, Lost Wind, Chalice itu juga berguna. Raigeki Monster Reborn kamu dapat gratisan. Terus bundle jangan lupa. Imperm Nibiru Lightning Storm Droplet Solemn Judgment. Dia bilang Dragon Maid Structure Deck itu untuk pemain yang betul-betul buta Yu-Gi-Oh itu idenya bagus. Dan lumayan gampang dipakai. Ya untuk belajaran nggak masalah sih. Walaupun kamu mungkin nggak bisa nyampe Master 1, tapi pasti bisa nyampe Diamond 5. Jadi dari situ ke Diamond 1, sampai ke Master 5 atau sampai ke Master 1 itu tergantung dari kerja kerasmu. Kalau kamu baru belajaran ya. Sama dia juga merekomendasikan Dragon Maid Structure Deck. Oke, sure, Dragon Maid itu ide yang bagus. Wow, banyak banget yang bilang Salaman Great dan Blackwing jangan direkomendasikan untuk beginner. Kalian semua rekomendasinya Dragon Maid. Itu ngasih aku ide. Gimana kalau aku bikin starter deck Dragon Maid berikutnya? Kira-kira idenya bagus nggak? Sure, ya kita coba nanti pikirin. Tapi ya untuk sekarang kelihatannya kurang lebih seperti itulah guide-nya seperti ini. Ngomong-ngomong cek di description karena ada beberapa link yang udah aku update. Oke, sekarang waktunya kita masak Dragon Maid starter deck. Makasih udah nonton. Bye-bye.